Di zaman sekarang, nebeng kendaraan itu udah dianggap biasa. Apalagi sekarang-sekarang ini ada tuh aplikasi Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Lo tinggal pencet-pencet dikit lah, tahu-tahu ada tuh mobil atau motor yang bersedia untuk lo tebengin. Walaupun begitu, sebelum adanya aplikasi Gojek, Grab, dan lain sebagainya, aktivitas tebeng di tebeng itu biasanya terbilang berbahaya. Sedikit peringatan ya, jujur cerita kali ini bakalan mengerikan banget, bakalan tragis banget, bakalan sedih banget, dan juga bakalan membuat lo kesel banget. Kurang lebihnya ya, gue akan menceritakan kisah nyata tentang perjuangan seorang wanita yang disiksa, dilecehkan, bahkan juga kedua tangannya itu dipotong hidup-hidup oleh satu bapak-bapak yang bejat banget cuman gara-gara nebeng ke mobilnya. Yang saking bejatnya, sistem hukum mesti sedikit diubah gara-gara satu bapak-bapak ini. Sebelum kita masuk ke dalam detail ceritanya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain nih notifikasinya. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka cerita-cerita mengerikan berdasarkan kisah nyata. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pada tahun 1978, ada seorang gadis cantik berusia 15 tahun yang bernama Mary Vincent. Mary merupakan salah satu anak dari 7 bersaudara dari sebuah pasangan suami istri. Ayahnya Mary diketahui bekerja sebagai seorang mekanik di kota Las Vegas, sedangkan ibunya Mary diketahui sebagai bandar permainan blackjack profesional. Dari info yang gue dapat, ayah dan ibunya Mary ini sering banget berantem. Karena mereka berdua sering banget berantem, Mary dan juga kakak adiknya ya sering merasa terabaikan atau kena semprotan dari ayah dan ibunya. Pada momen itu, Mary merasa tidak bahagia tuh dengan hidupnya. Lama-kelamaan, Mary jadi ikutan bete dan akhirnya mulai tuh membandel. Dia sempat bolos dari sekolah dan nongkrong di sekitaran kota Las Vegas. Puncak kenakalannya Mary adalah dia memutuskan untuk kabur dari rumah bersama pacarnya ke kota California. Mary dan pacarnya tinggal berdua tuh di sebuah kontrakan kecil yang ada di California. Hidupnya Mary mulai dari sini itu udah agak mendingan, udah damai, udah nggak denger lagi tuh cekcok di antara ayah dan ibunya. Tapi semua itu tidak bertahan lama karena pacarnya Mary tahu-tahu di penjara karena mendapat tuduhan menyerang wanita lain. Ya udah deh, Mary yang sebatang kara di kota California ini kayak tidur di jalan, di bawah jembatan, di depan toko. Pokoknya bisa dibilang Mary ini menjadi menggelandang. Mary pun lalu memutuskan untuk berjalan menuju rumah kakek dan neneknya yang ada di kota California juga. Di sana Mary mengemis kasih sayang dari kakek dan neneknya karena Mary merasa ayah dan ibunya itu tidak menyayangi. Untuk beberapa hari tuh Mary tinggal bersama kakek dan neneknya. Lalu pada tanggal 29 September tahun 1978, Mary merasa kangen dengan ayah ibunya. Yaudah deh, pas kakek dan neneknya lagi lengah gitu ya, Mary kabur dari rumah kakek dan neneknya lalu berjalan kaki menuju kota Las Vegas untuk bertemu lagi dengan kedua orang tuanya. Di perjalanannya, Mary yang sambil berjalan ini berusaha nebeng ke mobil yang lewat. Jadi pada tahun 1960-an sampai tahun 1980-an, praktek nebeng itu lagi populer tuh di Amerika Serikat. Biasanya orang-orang yang lagi merantau dan gak punya duit untuk pergi dari satu kota ke kota lain itu bakalan berdiri di pinggir jalan meminta tebengan. Biasanya mereka bakalan berdiri tuh sambil juga ngacungin jempolnya gitu ke mobil yang lewat. Nanti kalau beruntung bakalan ada mobil yang stop gitu dan akhirnya mengajak lo masuk dan mengantar lo ke tempat lain. Pas itu ya, Mary bersama dua orang perantau lain lagi berjalan tuh sambil juga mengacungkan jempolnya ke mobil-mobil yang lewat. Setelah 1 jam berjalan, tiba-tiba ada satu mobil van berwarna biru muda berhenti di pinggir jalan. Mary dan dua orang perantau lainnya ini seneng banget dong karena ada nih mobil yang mau ditebengin. Ya udah deh, Mary dan dua perantau ini lari tuh menuju ke mobil biru muda ini. Pas itu mobilnya ini kayak menurunkan jendelanya. Ternyata di dalam mobilnya itu cuma ada si supir doang, bapak-bapak yang usianya sekitaran 50 tahun. Mary dan dua orang perantau ini nanya, "Pak, kira-kira bisa nggak kita nebeng menuju sana?" Si bapak ini diam, melihat ke arah Mary dan dua orang perantau ini. Terus dia menjawab sambil menunjuk ke Mary ya, "Cuman kamu doang yang boleh nebeng." Mary dan dua orang perantau ini agak kaget dan juga bingung dari jawaban si bapak supir. Kenapa cuma Mary doang yang boleh nebeng? Secara mobil van-nya ini kan luas, gede gitu. Nggak ada juga penumpang lain, cuman si bapak ini doang. Muatlah kalau Mary dan juga dua orang perantau ini tuh masuk. Tapi kenapa dua perantau ini tuh nggak boleh nebeng? Nah, dua orang perantau ini bilang tuh bisik-bisik ke Mary, "Duh,
mendingan lo jangan nebeng sama si bapak itu deh. Kayaknya ada yang gak beres. Pas itu ya, Mary bilang lagi ke bapak supir ini, "Pak, kalau kita bertiga yang nebeng kira-kira boleh gak pak?" Si bapak itu menjawab, "Cuman lo doang yang boleh nebeng atau tidak ada orang sama sekali yang boleh nebeng." Di sini Mary agak galau ya. Dia pengen tuh nebeng sendirian sama si bapak ini, tapi gak enak juga ninggalin dua orang perantau ini di jalan berduaan. Pada akhirnya ya, Mary memutuskan untuk nebeng sendirian bareng dengan si bapak ini dan meninggalkan dua orang perantau di jalan. Ya udah deh, Mary masuk tuh ke mobilnya si bapak-bapak ini, duduk di depan, di samping bapak, di samping supir ya. Lalu pergi menuju kota Las Vegas. Di dalam perjalanan, Mary berkenalan tuh dengan si bapak supir ini. Bapak supir ini ternyata bernama Lawrence Singleton. Mereka berdua ngobrol-ngobrol aja tuh, basa-basi lah, ngobrolin tentang tujuan dan kehidupan gitulah. Nah, pas di tengah perjalanan, Mary merasa ngantuk, capean dia, habis jalan kaki sejam. Mary minta izin tuh ke Lawrence, "Pak, kira-kira boleh nggak saya tidur sebentar? Pengen istirahat dulu." Lawrence dengan santai mengizinkan Mary untuk tidur beristirahat sejenak. Beberapa saat kemudian, Mary akhirnya terbangun lagi. Pas Mary bangun, dia notice, ini ada yang aneh nih. Dia notice bahwa Lawrence itu mengendarai mobilnya bukan menuju ke arah Las Vegas, melainkan ke arah lain. Kebetulan Mary tahu betul tuh jalanan, dan jalan yang sedang Mary dan Lawrence tempuh ini bukanlah jalan menuju Las Vegas. Mary lalu menegur si Lawrence, "Pak, ini bapak kemana ya? Kayaknya bapak salah jalan deh." Lawrence dengan santainya menjawab, "Waduh, masa sih? Wah, kayaknya iya deh, saya salah jalan. Nggak fokus nih saya karena kecapean." Mary pada momen itu ya udah siaga karena ini aneh nih. Ya udah deh, Lawrence akhirnya memutar balik mobilnya dan mengendarai mobilnya menuju ke arah lain, ke arah yang benar. Mobilnya tuh jalan tuh ke arah yang benar. Cuman beberapa saat kemudian, Lawrence ini malah membelokkan mobilnya dan masuk ke jalanan yang gelap dan penuh dengan pepohonan. Mary di sini semakin siaga karena sekarang ini dia lagi berduaan nih di mobil sama bapak-bapak yang dia tidak kenal di jalan yang rusak, gelap, sepi, dan banyak pepohonan. Pas dia lagi siaga, dia notice bahwa tali sepatunya itu nggak keikat. Pada momen itu ya, Mary berpikir, kayaknya gue mesti kabur nih dari sini nih. Cuman tali sepatu gue nggak keikat. Mary berusaha tuh membongkokkan badannya untuk mengikat sepatu, tapi tempat duduknya tuh sempit, jadinya dia tuh nggak bisa tuh bongkok. Beberapa saat kemudian Lawrence bilang kalau dia tuh mau minggir dulu sebentar karena dia kebelet pipis, pengen buang air. Mary di sini mengiyakan Lawrence. Di satu sisi juga ya, Mary berpikir dan menyusun rencana tuh. Pokoknya pas mobil ini berhenti, gue bakalan turun dari mobil, ngiket tali sepatu dan lari dari sini. Ya udah deh, Lawrence menghentikan mobilnya dan langsung tuh keluar dari mobil. Sementara itu, Mary secara perlahannya keluar dari mobil, membongkok dan mengikat tali sepatunya. Pas dia lagi mengikat tali sepatunya, dia merasakan ada pukulan keras di belakang kepalanya. Mary pun pada momen itu juga langsung jatuh pingsan. Pada saat itu ya, ternyata Lawrence pas keluar dari mobil itu nggak beneran buang air kecil, melainkan jalan memutari mobilnya dan langsung memukul Mary dengan palu. Beberapa saat kemudian, Mary pun tersadar dari pingsannya. Pas sadar, Mary notice bahwa dia sekarang lagi tiduran di dalam mobil van, telentang dengan kaki dan tangannya terikat dan tanpa menggunakan baju sama sekali. Pas itu ya, Mary sadar bahwa dirinya sedang dilecehkan oleh Lawrence. Lawrence melecehkan Mary semalaman penuh. Mary berusaha untuk melawan tapi nggak bisa karena kaki dan tangannya itu terikat kencang banget. Mary sampai akhirnya tuh bilang kayak, udah pak, lepasin aku nggak bakalan laporin polisi deh pak, asalkan aku bisa bebas." Tapi tetap aja Lawrence dengan masa bodohnya terus-terusan melecehkan Mary. Sampai pagi pun tiba, matahari udah mulai terbit. Lawrence yang lagi duduk di kursi driver ya, ini keluar dari mobilnya dan menarik tubuhnya Mary keluar dari mobil. Lawrence lalu mendirikan tubuhnya Mary dan mulai tuh membuka ikatan yang ada di tangan dan kakinya Mary. Pas itu Mary yang ketakutan, yang putus asa ini masih memohon, meminta ampun kepada Lawrence, meminta untuk dibebaskan. Lawrence lalu bilang ke Mary, "Oh, lo ingin dibebasin? Oke, gue bakalan membebaskan lo." Lawrence dengan cepat ya langsung menggenggam tangan kirinya Mary dan langsung memotong tangan kirinya Mary dengan sebilah kapak. Mary ini langsung kaget dan
melompat gitu ya. Dia melihat bahwa tangan kirinya ini udah putus. Gak lama Lawrence langsung menggenggam tangan kanan Mary. Pada momen itu Mary sadar dengan apa yang bakalan dilakukan oleh Lawrence. Mary dengan sekuat tenaga tuh ya berteriak melawan dan berusaha untuk kabur. Cuman genggamannya Lawrence ini kuat banget. Lalu dengan seketika Lawrence mengkapak tangan kanannya Mary. Pas itu tangan kanannya Mary itu tidak langsung putus. Lawrence lagi-lagi mengkapak tangannya Mary sampai 4 kali dan akhirnya tangan kanannya Mary dua-duanya putus. Mary pada momen itu ya berteriak sekencang mungkin karena kedua tangannya ini putus. Bahkan ya Mary sempat melihat kalau potongan tangan yang putusnya itu masih tuh menggenggam erat tangannya si Lawrence. Lawrence yang sadar dengan potongan tangannya Mary yang masih menggenggam ke tangannya kayak ini ya. Dia tuh kayak dikibasin gitulah berkali-kali sampai tangannya Mary ini terlepas genggamannya. Pas itu Lawrence melihat ke arah Mary dan di situ Mary udah tidak sadarkan diri, terlentang di atas kubangan darahnya sendiri. Lawrence pas itu ya berpikir bahwa Mary sudah meninggal. Wong tangannya dua-duanya udah putus, keluar darah banyak banget dan udah gak sadarkan diri. Lawrence akhirnya menyeret tuh tubuhnya Mary sekitaran 30 meter. Pas itu Lawrence melihat di pinggir jalan ada semacam saluran air, semacam got. Lawrence lalu menyeret tubuhnya Mary dan membuang tubuhnya Mary ke bawah ke kumpulan air dan lumpur dari got ini. Bisa dibilang ya, Mary terjatuh dari ketinggian 10 meter menuju ke tanah yang ada lumpur dan air got ini. Lawrence lalu pelan-pelan ikutan turun ke bawah juga ke kumpulan air dan lumpur, lalu menyeret kembali tubuhnya Mary dan menyembunyikannya di dalam saluran got. Setelah selesai menyembunyikan Mary, Lawrence bilang ke tubuhnya Mary, "Sekarang kamu bebas." Lawrence pun balik lagi ke mobilnya dan meninggalkan tubuhnya Mary. Pas momen ini nih, gue yakin lo pasti berpikiran bahwa Mary ini udah pasti meninggal. Secara tangannya udah putus, kehilangan banyak darah, bahkan juga dilempar ke dalam got dari ketinggian 10 meter. Tapi ternyata ajaibnya Mary masih hidup. Bahkan dari pas pertama kali tangannya dipotong putus, diseret sepanjang 30 meter sampai dibuang ke dalam got oleh Lawrence, Mary itu masih ingat betul, masih hidup, masih sadar dengan seluruh aksinya Lawrence. Jadi balik lagi ya, pas kedua tangannya Mary ini dipotong putus ya, pas Lawrence lagi mengibas-ngibaskan tangannya si Mary memutuskan untuk berpura-pura mati. Mary pada momen itu tahu persis kalau dia terus-terusan berteriak kesakitan, dia bakalan langsung dibunuh oleh Lawrence. Kalau sampai Mary dibunuh oleh Lawrence bisa aja bebas, tidak tertangkap dan melakukan kembali aksinya ke wanita lain. Maka dari itu, Mary memutuskan untuk tiduran di atas kubangan darahnya sendiri dan berpura-pura mati. Pada saat dia ditinggalkan oleh Lawrence di dalam got, dia sempat lemes banget karena dia kehilangan banyak darah. Cuman Mary berusaha tuh untuk tetap sadar karena kalau sampai dia kehilangan kesadaran, dia bakalan meninggal. Ya udah deh, pas kiranya situasinya udah aman ya, Mary dengan sisa-sisa tenaganya langsung merangkak keluar dari got, merangkak lagi tuh di atas air dan juga lumpur, lalu merangkak ke atas ke jalanan menuju jalan raya yang ada di atasnya. Pas itu dia udah berdiri lemas tuh di pinggir jalan, berusaha meminta pertolongan ke mobil yang lewat. Dia kayak meminta tebengan, tapi ya sekarang kedua tangannya putus. Jadi ya begitu aja, tangannya putus. Walaupun begitu ya, banyak dari mobil yang lewat ini gak mau menolong Mary karena mereka takut dengan kondisinya Mary. Ya wajar sih ya, bayangin dah lu lagi nyetir mobil nih, tahu-tahu ada wanita dengan kedua tangan yang putus, telanjang, tubuhnya penuh darah, penuh lumpur, acak-acakan, berdiri sambil meminta pertolongan lo. Pastinya kebanyakan dari lo pada takut lah, pada gak mau nolong, pada ngira wah ini tuh penampakan hantu. Sampai akhirnya ada tuh mobil yang berani berhenti dan menolong Mary. Mary langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diberikan pertolongan pertama. Selama kurang lebih 1 bulan, Mary dirawat tuh di rumah sakit. Dia berkali-kali dioperasi demi bisa hidup atau sehat kembali. Sampai akhirnya kondisinya Mary itu menjadi stabil dan kedua tangannya Mary itu dipasangkan alat untuk korban amputasi. Selama itu juga polisi langsung menginvestigasi kasusnya Mary dan mencari tahu tuh keberadaan dari Lawrence. Singkat cerita ya, Lawrence itu menjadi buronan tuh. Nah, ada tetangganya Lawrence yang tahu kalau Lawrence ini tuh buronan. Pas itu Lawrence langsung disergap dan ditangkap oleh polisi. Lalu pada tahun 1979, persidangan kasus Mary versus Lawrence itu dimulai. Walaupun Mary sudah menjadi saksi hidup dan bukti nyata atas kekejamannya Lawrence, proses persidangan terbilang alot. Lawrence pada saat persidangan menuduh Mary sebagai pembohong.
Lawrence bilang kalau Mary ini adalah seorang PSK yang gak laku, yang mengarang cerita dan berusaha menfitnah Lawrence. Walaupun begitu ya, hakim tidak percaya tuh dengan tuduhannya Lawrence. Lawrence pada akhirnya dijatuhi hukuman 14 tahun penjara oleh hakim. Mary yang mendengar putusan hakim itu merasa tidak puas. 14 tahun itu waktu yang cukup singkat dan tidak sebanding atas apa yang Mary alami ketika dilecehkan, disiksa dan dibuang oleh Lawrence. Walaupun Mary sudah protes ke hakim ya, hukuman 14 tahun itu sebenarnya adalah hukuman yang sudah maksimal yang bisa diberikan oleh pengadilan California. Pas di ruang persidangan ya, menurut kesaksian Mary, pas lagi berpapasan dengan Lawrence sempat berbisik tuh, "Next time aku bakalan menyelesaikan pekerjaanku." Mary merinding dong dengan ancaman yang diberikan Lawrence. Karena kasus Mary versus Lawrence ini sangat-sangat mengerikan dan publik juga tidak puas dengan keputusan hakim, maka publik tuh mendesak perlunya diadakan RUU baru, rancangan undang-undang baru. RUU baru ini dinamai dengan sebutan Singleton Bill. Secara singkat ya, Singleton Bill itu melarang adanya pembebasan lebih awal bagi penjahat yang melakukan penyiksaan terhadap korbannya dan juga memungkinkan untuk menjatuhi pelaku dengan hukuman 25 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Lalu plot twist-nya di sini nih. 8 tahun setelah Lawrence dipenjara, Lawrence dibebaskan atas dasar berkelakuan baik. Hukumannya Lawrence kan tadinya 14 tahun tuh, tapi karena dia berkelakuan baik, pas tahun ke-8 Lawrence dibebaskan. Meanwhile, sementara itu Mary ini udah punya hidup sendiri, udah punya suami, udah punya 2 orang anak, dan mendengar Lawrence itu bebas dari penjara, dia langsung ngeri banget karena kok bebas? Trauma dan rasa khawatirnya ini membuat dia merinding sekujur tubuh, apalagi pas inget ya dengan ancamannya Lawrence di persidangan kemarin pas dia bilang, "Aku bakalan menyelesaikan pekerjaan aku." Beruntungnya Lawrence tidak lagi tuh menyelesaikan pekerjaannya ke Mary, tapi ke wanita lain. 10 tahun semenjak Lawrence dibebaskan ya, tepatnya pada tahun 1997, ada seorang random gitu yang menelpon polisi. Orang random ini bilang bahwa Lawrence telah menyerang seorang wanita. Begitu polisi tiba di lokasi kejadian, polisi menemukan jenazah seorang wanita yang bernama Roxanne Hayes. Roxanne meninggal akibat luka tusukan berkali-kali di tubuhnya. Lagi-lagi Lawrence ditangkap polisi dan diadili kembali. Pada saat itu ya, Lawrence lagi-lagi tuh mengarang cerita dan berbohong. Cuman lagi-lagi hakim tidak mempercayai cerita dari Lawrence. Pada kasus ini juga, Mary kembali dipanggil menjadi saksi penting atas kasus keduanya si Lawrence. Singkat cerita, pada tahun 1998, hasil persidangannya adalah Lawrence dijatuhi hukuman mati oleh hakim. Walaupun begitu ya, pada tanggal 28 Desember tahun 2001, Lawrence dilaporkan telah meninggal terlebih dahulu di rumah sakit penjara yang ada di Florida. Lawrence dilaporkan meninggal akibat penyakit kanker. Mary ketika dimintai komentar mengenai kematiannya Lawrence, Mary sempat bilang bahwa kalau Lawrence ini tuh curang. Menurut Mary, orang kayak Lawrence itu lebih pantas mati dieksekusi, bukan mati karena penyakit kanker. So itu tadi adalah cerita mengenai perjuangan seorang wanita yang sangat-sangat berat banget. Gua aja yang ceritain ini kayak kesel bawaannya. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, langsung aja klik video yang ada di sebelah kanan ini, karena di sana gua ngebahas 3 sekte agama yang sesat banget. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di kisah nyata mengerikan selanjutnya. Good night.